Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini kita akan membahas kisah juragan beras di pasar yang tergiur melakukan pesugihan kepala kerbau demi melancarkan dagangannya, tapi justru berakhir kehilangan keluarganya satu persatu dan mengalami kehancuran yang tak terbayangkan. Pagi itu, suasana pasar tradisional di Desa Kertajaya riuh seperti biasa. Suara pedagang sayur yang menawarkan dagangan bersahutan dengan teriakan penjual ayam, ikan, dan bumbu dapur. Bau anyir ikan bercampur dengan wangi rempah, dan di sudut timur pasar, kios-kios beras berderet rapi. Di sanalah Sastro, pria parubaya berusia 45 tahun, sedang menimbang beras untuk pelanggannya. "Beras C4 ya, Bu. Ini pulen banget kalau dimasak," ucap Sastro sambil menuang beras ke timbangan manual yang jarumnya sudah aus. "Iya, kayak kemarin aja, Pak Sastro," jawab Bu Rini, pelanggan tetapnya. Sastro tersenyum ramah, tapi dalam hatinya ia gelisah. Sudah beberapa bulan terakhir, omsetnya menurun. Pelanggannya mulai beralih ke kios sebelah milik Juragan Darmo, yang berasnya katanya lebih putih dan harga sedikit lebih murah. Padahal, dulu Sastro adalah salah satu pemasok beras terbesar di pasar. Ia dikenal jujur dan ramah, tapi di dunia dagang, kebaikan hati saja tidak cukup. "Kalau terus begini, aku bisa gulung tikar," gumamnya lirih. Siang itu, setelah pasar mulai sepi, Sastro duduk di warung kopi dekat pintu keluar. Beberapa pedagang berkumpul sambil membicarakan dagangan dan isu-isu pasar. Di meja sebelah, dua pria berbicara pelan, tapi telinga Sastro cukup tajam untuk menangkap sebagian percakapan mereka. "Aku dengar, Darmo itu pakai cara nggak biasa," bisik salah satu. "Maksudmu pesugihan?" tanya yang lain. "Iya. Katanya tiap panen padi, dia buang kepala kerbau di kali belakang desa. Habis itu, dagangannya nggak pernah sepi." Sastro mengernyit. Ia pernah mendengar cerita serupa dari almarhum kakeknya. Pesugihan kepala kerbau, ritual untuk memanggil roh penarik rezeki. Konon, kepala kerbau yang diletakkan di sungai sebagai persembahan akan memanggil makhluk gaib penjaga kekayaan. Tapi tentu saja, semua itu ada syaratnya, dan yang paling mengerikan, ada tumbal yang harus diberikan. Malamnya, Sastro tidak bisa tidur. Kata-kata yang ia dengar di warung kopi berputar di kepalanya. Ia membayangkan kiosnya kembali ramai, pelanggan berebut membeli berasnya, dan ia menjadi juragan yang disegani di pasar. 2 minggu kemudian, Sastro memberanikan diri mencari tahu lebih dalam. Ia mendengar kabar bahwa ada seorang dukun tua bernama Kiranu di desa sebelah yang paham betul tentang pesugihan kepala kerbau. Malam itu, ia pergi diam-diam. Rumah Kiranu berada di pinggir hutan bambu, gelap, hanya diterangi lampu minyak. Kiranu duduk di bel-bel, tubuhnya kurus dengan mata tajam yang seperti bisa menembus pikiran orang. "Aku sudah tahu tujuanmu datang," ucap Kiranu tanpa diminta. Sastro terkejut. "Kalau begitu, Ki, bisakah panjenengan membantu saya?" Kiranu tersenyum tipis. "Bisa. Tapi ingat, rezeki besar selalu menuntut bayarannya sendiri." Sastro menelan ludah. "Bayarannya seperti apa?" Kiranu tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang dupa, menyalakannya, lalu menghembuskan asap ke udara. Awalnya hanya kepala kerbau setiap 3 bulan sekali. Letakkan di sungai yang mengalir ke sawah. Tapi, jika roh penarik rezeki itu menginginkan lebih, kau tak boleh menolak. Kalau menolak, semua yang kau punya akan hancur. 3 hari setelah pertemuan itu, Sastro mengikuti semua instruksi Kiranu. Ia memesan seekor kerbau besar dari desa tetangga. Kerbau itu disembelih oleh tukang jagal yang tidak tahu tujuannya. Kepalanya dipisahkan, dibersihkan seadanya, lalu dimasukkan ke dalam karung goni. Malamnya, tepat pukul 12, Sastro menggendong karung itu menuju sungai belakang desa, ditemani Kiranu. Bulan separuh menggantung pucat di langit, sementara suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Air sungai mengalir deras, memantulkan cahaya bulan. "Letakkan di batu besar itu," bisik Kiranu. Sastro mengikuti. Ia menaruh kepala kerbau di atas batu licin di pinggir arus. Kiranu mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Sastro. Suaranya serak namun tajam. Asap dupa mengepul, bercampur dengan bau amis darah kerbau. Angin malam mendadak terasa dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, air sungai di dekat kepala kerbau itu beriak, padahal tidak ada batu atau ranting.
Riakan itu berubah menjadi pusaran kecil, lalu hilang begitu saja. Sudah. Pulanglah. Besok kau akan melihat perubahannya, kata Kiranu dengan senyum yang membuat bulu kuduk Sastro meremang. Keesokan harinya, Sastro membuka kiosnya seperti biasa. Ajaibnya, dari pagi buta, antrean sudah mengular. Orang-orang berebut membeli berasnya, bahkan beberapa pelanggan lama yang sudah lama berpindah ke Darmo, kini kembali. Pak Sastro, berasnya lebih wangi sekarang, kata seorang ibu rumah tangga sambil tersenyum lebar. Betul, Pak, harganya malah lebih murah tapi kualitasnya bagus, sahut yang lain. Sastro pura-pura heran, tapi di dalam hatinya ia tahu betul bahwa ini bukan kebetulan. Sejak hari itu, omsetnya melonjak. Ia mulai memasok beras ke desa-desa sekitar, dan dalam waktu 3 bulan, kiosnya menjadi yang paling laris di pasar Kertajaya. Darmo pun mulai kehilangan pelanggan. Namun sesuai perjanjian, Sastro kembali melakukan ritual. Kepala kerbau kedua ia letakkan di tempat yang sama, di malam yang sama pekatnya. Dan lagi-lagi, setiap kali ritual, dagangannya semakin sukses. 6 bulan berlalu. Pada ritual ketiga, Kiranu menatap Sastro lama sebelum mulai membaca mantra. Rohnya kini minta yang berbeda, ucapnya pelan. Sastro menegang. Berbeda? Maksudnya? Seekor kambing hitam. Dagingnya kau masak, tapi jangan dimakan oleh siapapun. Kepalanya, seperti biasa, dibuang di sungai. Sastro menurut. Ritual berjalan lancar, dan tak lama kemudian ia mendapatkan kontrak besar memasok beras ke kota. Uang mengalir deras, ia membeli mobil baru, merenovasi rumah, bahkan mempekerjakan beberapa karyawan di kiosnya. Namun, sejak itu, ia mulai merasa ada sesuatu di rumahnya. Malam-malam, ia mendengar suara langkah kaki di dapur, atau suara air mengalir di kamar mandi padahal semua penghuni sedang tidur. Setahun setelah ritual pertama, Kiranu kembali memanggil Sastro. Kali ini, wajah dukun tua itu terlihat lebih serius. Sudah waktunya kau memberi tumbal manusia, katanya tegas. Sastro terperanjat. Manusia? Tidak, Ki. Saya tidak sanggup. Kiranu menghela napas. Kalau kau menolak, semua yang kau punya akan hancur. Gudangmu akan penuh tikus, berasmu busuk, dan keluargamu akan ikut jadi korban. Sastro gelisah. Setelah berpikir beberapa hari, ia mengambil keputusan kelam. Ia memilih salah satu karyawannya di kios, seorang pemuda baru yang tidak punya keluarga. Pemuda itu diberi minuman yang sudah dibacakan mantra, membuatnya jatuh sakit parah dan meninggal dalam sebulan. Setelah kematian itu, penjualan beras Sastro kembali naik drastis. Setelah tumbal manusia pertama, hidup Sastro seperti mimpi. Ia bukan lagi sekadar juragan pasar, tapi pemasok beras utama di 3 kecamatan. Setiap pagi, truk-truknya mengangkut karung beras ke berbagai pasar. Rumahnya megah, istrinya Lastri mengenakan perhiasan emas, dan kedua anaknya, Raka, 17 tahun, dan Nisa, 12 tahun, bersekolah di kota. Namun, setiap kemewahan itu selalu diiringi rasa was-was. Setiap kali Sastro lewat dekat sungai tempat ia melakukan ritual, ia merasakan hawa dingin yang menempel di kulitnya. Kadang, saat membuka gudang, ia melihat sekilas bayangan hitam melintas di antara tumpukan karung beras. 2 tahun setelah perjanjian awal, Kiranu kembali memanggil Sastro. Kini roh penarik rezeki itu meminta darah dari keluargamu, ucap Kiranu dingin. Sastro langsung pucat. Tidak. Itu keluargaku, Ki. Kiranu menatapnya dalam. Kau pikir dari mana semua keberuntunganmu ini? Kau harus memilih. Memberikan salah satu keluargamu atau seluruhnya akan hilang bersama kekayaanmu. Malam itu, Sastro tidak bisa tidur. Lastri yang melihat suaminya gelisah hanya mengira itu masalah pekerjaan. Sastro memandang anak-anaknya yang tertidur lelap, hatinya hancur, tapi pikirannya sudah teracuni oleh ketakutan kehilangan segalanya. Sebulan kemudian, Nisa jatuh sakit misterius. Dokter tidak menemukan penyebabnya, tapi tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Sastro tahu ini bukan penyakit biasa. Ia teringat pesan Kiranu, jangan melawan permintaan roh itu. Suatu malam, Nisa mengigau, menyebut tentang kerbau besar yang memanggilnya ke sungai. 3 hari kemudian, Nisa meninggal dalam tidur.
Pemakaman itu membuat Lastri hancur, tapi dagangan Sastro justru semakin laris. Uang masuk tak henti-henti, seolah kematian putrinya adalah kunci pembuka pintu rezeki berikutnya. Lastri mulai curiga. Ia sering menemukan suaminya keluar rumah tengah malam, membawa karung. Ia juga mendengar desas-desus di pasar tentang pesugihan kepala kerbau. Namun setiap kali ditanya, Sastro mengelak. Raka, anak sulung mereka, yang dulunya ceria, kini berubah pendiam. Ia juga sering sakit-sakitan. Sastro mulai dihantui mimpi buruk, melihat kerbau hitam dengan mata merah menatapnya dari dalam gudang beras. Suatu malam, Kiranu datang sendiri ke rumah Sastro. Roh itu ingin Raka. Setelah itu, kau akan bebas dari tumbal keluarga, tapi harus tetap memberi kepala kerbau setiap tahun. Sastro ketakutan. Ia mencoba menolak, tapi Kiranu mengingatkan lagi ancaman itu. Lastri yang diam-diam mendengar pembicaraan tersebut menangis histeris, menolak mentah-mentah. Namun, seminggu kemudian, Raka jatuh sakit persis seperti Nisa. Lastri mencoba membawa Raka ke rumah orang tuanya agar jauh dari Sastro, tapi penyakitnya malah memburuk. Raka meninggal pada malam hujan deras, dengan wajah yang tenang seperti sedang tidur. Setelah Raka meninggal, Lastri tidak mau lagi tinggal bersama Sastro. Ia pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah adiknya. Sastro kini sendirian di rumah besar itu, dikelilingi tumpukan uang, tapi tanpa tawa keluarga. Sejak itu, keanehan mulai terjadi. Gudang berasnya yang selama ini bersih, mulai bau apak. Beras-beras yang baru saja dikirim dari penggilingan, dalam hitungan hari berubah menguning, berbau, bahkan berair. Lebih parah lagi, tikus-tikus muncul dalam jumlah tak wajar. Mereka menggigit karung-karung beras, memakan isinya, dan meninggalkan kotoran di mana-mana. Pelanggan yang membeli beras mengeluh karena baunya busuk dan banyak kotoran. Dalam sebulan, pembeli berkurang drastis. Para karyawan yang dulu setia satu persatu mengundurkan diri. Tidak ada lagi yang mau bekerja di kios Sastro karena katanya sering melihat bayangan kerbau di pojok gudang. Di pasar, orang mulai berbisik-bisik setiap kali Sastro lewat. Mereka membicarakan kematian anak-anaknya dan rumor pesugihan yang sudah tak bisa dibantah. Sastro mencoba mencari Kiranu untuk meminta bantuan memulihkan keadaan, tapi rumah dukun itu kosong. Konon, Kiranu sudah pergi jauh. Suatu malam, Sastro duduk sendirian di gudang yang kini setengah kosong. Bau busuk menusuk hidung, suara gigitan tikus terdengar di setiap sudut. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menangis. Di tengah keputusasaan itu, ia mendengar suara langkah berat, seperti kaki hewan besar menghentak tanah. Dari kegelapan, muncul sosok kerbau hitam raksasa, matanya merah menyala, tanduknya panjang. Makhluk itu menunduk, mendekat, dan berbisik di telinga Sastro dengan suara dalam yang membuat darahnya membeku. Kau sudah kuberi segalanya. Kini saatnya kau ikut mereka. Pagi harinya, warga pasar menemukan Sastro tergeletak di gudangnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada luka fisik, tapi ia sudah tidak bernyawa. Sejak kematian Sastro, gudang dan kiosnya dibiarkan kosong. Beras yang tersisa membusuk, dimakan tikus sampai habis. Warga percaya sungai di belakang desa kini angker, karena setiap malam terdengar suara ringkikan kerbau dari arah sana. Orang-orang pasar mengingat Sastro bukan sebagai juragan sukses, tapi sebagai orang yang terlalu rakus, hingga berani menukar nyawa keluarganya demi kekayaan. Dan semua sepakat, pesugihan mungkin memberi jalan cepat menuju kemewahan, tapi selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal. Dalam hidup, sebaiknya kita mencari rezeki dengan cara yang halal, sabar, dan penuh kerja keras, karena kekayaan yang didapat melalui jalan pintas yang melanggar ajaran agama dan moral, seperti pesugihan, pada akhirnya akan menghilangkan keberkahan. Merenggut hal-hal yang paling berharga, dan meninggalkan penyesalan yang tidak pernah bisa ditebus.